Bismillahirrahmanirrahim. Pak Mariana, mohon izin Pak, saya mulai kegiatannya Pak Mariana. Ya Mbak, silakan Mbak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi. wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala LPMI Provinsi Jawa Timur, yang dalam hal ini diwakili oleh Koordinator Fungsi Sistem Informasi, yang terhormat Bapak Ibu Widya Prada, Bapak Ibu PTP dan pegawai LPMP Jawa Timur yang bertugas sebagai petugas Monef ANBK jenjang SMP. Bapak Ibu sekalian, untuk menyingkat waktu karena sebagian besar dari teman-teman kita juga mengikuti kegiatan di Luminor dan di kegiatan tempat lain yang kegiatan non-DIPA. Baik, acara untuk siang hari ini terkait pembekalan Monef ANBK jenjang SMP, di mana sudah diawali Monefnya pada saat jenjang SMA. Mungkin di sini nanti akan ada penjelasan teknis tambahan-tambahan terkait asesmen nasional. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Koordinator Fungsi Sistem Informasi Pak Mariana SSMM. Monggo Pak Mariana, dipersilakan. Ya Mbak Arum, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya Mbak suara saya? Jelas Pak Mariana. Ya, Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Bapak Ibu Widya Prada, Bapak Ibu PTP, teman-teman yang kami hormati. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena Bapak Ibu sekalian pada siang hari ini habis Jumatan langsung bisa pembekalan. Ini karena ada sebagian besar ini teman-teman ada di Luminor sakit. Dan nanti jam 2 harus masuk. Makanya ada waktu setengah jam, mungkin nanti bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Bapak Ibu yang kami hormati, ini adalah Bapak Ibu asesmen nasional nanti yang Bapak Ibu akan turun pada tanggal 4 sampai dengan 6 Oktober. Ini adalah asesmen nasional jenjang SMP. Tentu saja kalau jenjang SMP nanti Bapak Ibu koordinasinya dengan kabupaten kota, terutama adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kota yang menangani AN khusus untuk jenjang SMP. Bapak Ibu yang kami hormati, ini saya share screen. Ya, kelihatan Pak. Ya, ini sama materinya seperti yang lalu. Yang jelas ini kalau AN ini dasar hukumnya Bapak Ibu perlu pahami betul ini nanti Permen 57 tentang standar nasional pendidikan, kemudian juga Permendikbud Riset Teknologi 17 nomor 17 tahun 2021 tentang asesmen nasional dan peraturan Kepala Badan Standar Kurikulum. Ini tentang prosedur operasional standar penyelenggaraan asesmen nasional tahun 2021. Ini adalah bekal kita ke daerah supaya nanti Bapak Ibu menghadapi misalnya ada pertanyaan terkait dengan asesmen nasional, ini dasar hukumnya. Yang jelas nanti sama persis seperti di SMA. Ini yang menjadi tujuan utama ini adalah untuk mengukur evaluasi tentang satuan pendidikan dalam rangka untuk melihat bagaimana satuan pendidikan terutama untuk jenjang PAUD, kemudian di Dasmen ini ada peta mutu pendidikannya kita lihat dengan jalan asesmen nasional. Ini nanti bisa dipelajari saya kira. Kemudian ini asesmen nasional ini memang dirancang untuk memantau dan mengevaluasi. Jadi sistem pendidikan dasar dan menengah tidak lagi melihat prestasi per individu siswa. Karena di asesmen nasional ini yang elemen yang menjadi peserta itu selain siswa atau pendidik juga peserta didik, juga pendidik dan kepala sekolah. Sehingga nanti ini AN ini diikuti hanya sebagian atau sampel siswa. Khusus untuk SMP nanti sampel siswanya kelas 7 dan 8. Kelas 7 itu untuk nanti sekolah penggerak, program sekolah penggerak, dan kelas 8 itu untuk jenjang SMP.
Kemudian asesmen nasional ini tahun 2021 ini digunakan sebagai baseline tanpa konsekuensi pada guru dan sekolah juga Pemda. Jadi nanti ini dilihat asesmennya ini pada murid, kemudian gurunya dan kepala sekolah. Bapak Ibu nanti ini Bapak Ibu bisa pahami karena ini nanti kita akan sertakan. Jadi tidak usah bacakan. Kemudian Bapak Ibu khusus untuk jenjang SMP nanti yang jelas Bapak Ibu berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Ini jadi untuk jenjang SMP yang nanti akan kita laksanakan pada tanggal 4 dan 7. Sebenarnya di posnya itu memang 4 hari, tapi kita sebagian besar di Provinsi Jawa Timur 38 kabupaten kota ini melaksanakan asesmen nasional jenjang SMP ini pada tahap 1 dan tahap 2. Jadi tidak sampai dengan tanggal 7, dari 4, 6, 4, 6 dan 456 dan 7 itu jarang sekali. Ada sebagian, ada satu daerah itu yang melaksanakan di tahap 2, itu ada satu, nanti akan diterangkan baru di kabupaten mana itu satu. Bapak Ibu, ini ada instrumennya, instrumen asesmen nasional. Jadi nanti akan siswa itu akan mengikuti AKM, kemudian survei karakter dan survei lingkungan belajar. Kemudian guru dan kepala sekolah itu nanti akan mengikuti survei lingkungan belajar. Ini nanti bentuk soalnya bentuk soalnya nanti PG dan menjodohkan ini nanti bentuk soalnya ini yang jelas hanya pengetahuan dari Bapak Ibu. Jadi ini dikembangkan oleh Puspenjar Kemdikbud. Kemudian Bapak Ibu AN ini yang tadi saya sampaikan itu memang ada AKM literasi numerasi. Ini khusus untuk siswa atau murid. Literasi membaca dan numerasi adalah kompetensi mendasar yang diperlukan semua murid. Jadi nanti siswa kita memang di asesmen nasional seperti di jenjang SMA nanti akan mengerjakan tentang literasi membaca dan numerasi atau matematika, dan nanti juga ada survei karakter. Kemudian siswa nanti juga akan mengerjakan survei karakter, yaitu tentang karakter yang sulit diukur secara mendalam dan asesmen berskala besar. Jadi nanti siswa itu akan ikut ujian di survei karakter. Juga nanti akan ikut juga di survei lingkungan belajar. Ini yang nanti akan dilakukan oleh siswa-siswa kita. Kemudian Bapak Ibu, ini kepesertaan ini sama, jadi memang nanti untuk kepala sekolah, pendidik, itu yang menjadi syarat pertama adalah mereka harus terdaftar di Dapodik. Kemudian mengajar di tempat tugasnya, kemudian nanti guru atau kepala sekolah itu menjadi peserta dalam survei lingkungan belajar. Kemudian siswanya nanti akan mengerjakan AKM, survei literasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Ini kemudian pelaksanaan UN, ini sama juga nanti, ini jadi nanti yang survei lingkungan belajar untuk pendidik dan kepala satuan pendidik atau kepala sekolah, ini pelaksanaan secara mandiri. Jadi menggunakan aplikasi yang berbeda dari peserta didik. Tentu saja ini ada kebebasan dari guru dan kepala sekolah dan mereka tidak diawasi. Waktu pengisian survei dalam rentang waktu pada pelaksanaan asesmen nasional pada peserta didik. Kemudian proktor ini nanti Bapak Ibu harus koordinasi dengan tim proktor untuk melihat bahwasanya pelaksanaan dari AN ini berjalan sesuai dengan pos. Salah satunya adalah proktor harus mencetak kartu login untuk peserta pendidik dan kepala sekolah. Jadi walaupun ini tidak diawasi pendidik dan kepala sekolah, tapi harus tetap mencetak kartu login, dan ini sesuai dengan yang ada di pos. Kemudian pendidik dan kepala satuan pendidik atau kepala sekolah ini melakukan login ke laman survei lingkungan belajar. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati,
Kemudian untuk ini nanti khusus untuk yang SMP, nanti kelas 7 dan kelas 8. Kemudian ini yang khusus untuk sekolah penggerak atau program sekolah penggerak ada di kita ada 8 kabupaten kota yang sudah ikut di sekolah penggerak yang sudah punya sasaran. Itu merupakan sekolah yang ditunjuk yang terdiri dari jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB. Di kita ada sekitar 293. Jadi nanti yang jenjang SMP-nya, yang jelas nanti ini untuk jenjang SMP khusus untuk sekolah penggerak, siswanya dari sekolah penggerak, dan pendamping terdiri dari siswa kelas awal dan siswa kelas menengah. Jadi untuk khusus untuk SMP atau SMP LB, khusus untuk program sekolah penggerak, ini nanti pesertanya dari kelas awal, yaitu kelas 7 semester ganjil tahun ajaran 2021 dan 2022, kemudian kelas pelaksananya juga kelas 7 semester ganjil. Kemudian untuk kelas menengahnya, kelas menengah itu juga kelas 7 semester genap tahun ajaran 2020-2021, dan kelas 8 pelaksananya adalah kelas 8 semester ganjil tahun 2021-2022. Jadi siswa pada 2 tingkatan kelas ini pada sekolah tersebut dilakukan secara sampling. Sampling, siapa yang melakukan sampling? Ini dilakukan secara acak oleh Pusdatin. Jadi Bapak Ibu nanti yang jelas proktor dan dari sekolah itu sudah tahu siapa yang menjadi peserta. Kemudian nanti sebelum hari H, jadi hari Jumat, hari Sabtu, Minggu, nanti akan ada sinkronisasi. Supaya nanti ketika sinkronisasi ini dilakukan di hari Sabtu dan Minggu, nanti kesiapan dari proktor yang ada di daerah ini juga akan siap untuk melakukan pelaksanaan uji asesmen nasional pada hari Senin. Sehingga diharapkan pada hari Sabtu dan Minggu itu sudah terjadi sinkronisasi, sehingga ketika pelaksanaan pada hari Senin ini tidak mengalami kendala. Khusus yang kemarin jenjang SMA di Kabupaten Bangkalan itu memang sinkronisasi ada kendala sampai dengan jam 2. Ini diharapkan nanti pada waktu hari Sabtu dan Minggu proses sinkronisasi ini tidak mengalami kendala, sehingga pada hari Senin, Selasa, Rabu Bapak Ibu turun ke daerah nanti berjalan dengan lancar. Bapak Ibu yang kami hormati, ini pelaksanaan metodenya sama, ada metode yang daring, kemudian ada yang semi daring. Ini sama seperti kemarin, ini saya kira nanti jadi mekanisme pelaksanaan dan pengawasan ini nanti sebagai panduan dari Bapak Ibu yang ada di daerah, nanti ini bisa dipelajari sendiri, misalnya mekanisme pelaksanaan dan pengawasannya. Panitia daerah mengkoordinir tempat pelaksana AN, terutama sekolah yang menumpang. Banyak sekali sekolah yang menumpang, mungkin ada yang ini yang harus dikoordinirkan oleh panitia daerah. Dan ini tentu saja sudah dilaksanakan. Bapak Ibu tinggal melihat nanti apakah ada kendala yang ada di lapangan. Kemudian ini nanti dalam satu hari ini bisa, karena nanti kita belum tahu, ada yang 2 tahap, ada yang hanya di 1 tahap. Jadi, tapi berdasarkan informasi yang sudah kita lakukan kemarin, itu hanya 1 kabupaten yang melaksanakan pada tahap kedua. Bapak Ibu yang kami hormati, ini untuk penggantian peserta ini sama seperti yang kemarin di jenjang SMA. Jadi penggantian peserta atau sampel ini adalah 1 peserta cadangan dapat menggantikan peserta utama. Ini apabila peserta utama berhalangan hadir dengan alasan yang sudah diketahui sebelum hari H pelaksanaan. Jadi peserta cadangan kalau di jenjang SMP itu ada 45 pesertanya, kemudian cadangannya 5. Kemudian nanti peserta cadangan ini mengikuti asesmen secara penuh, mulai dari awal, mulai dari hari pertama, literasi, kemudian survei karakter, survei lingkungan belajar, kemudian sampai dengan hari kedua. Dan tidak boleh
digantikan sebagai peserta asesmen, misalnya hari pertama peserta cadangan, hari kedua peserta yang kemarin itu tidak boleh. Jadi peserta cadangan ini mengikuti penuh mulai dari awal, mulai dari hari pertama sampai dengan hari terakhir. Ini ketentuan-ketentuan seperti ini sudah tahu dari dinas, dari proktor ini sudah tahu. Tugas Bapak Ibu adalah melihat apakah ini memang misalnya ada peserta cadangan ini sesuai dengan prosedur yang ada di pos ini. Kemudian susulan dan penjadwalan sama ini. Jadi nanti ini hanya memastikan Bapak Ibu, memastikan pelaksanaan yang ada di lapangan ini sesuai dengan pos yang ada. Jadi memang di asesmen nasional peran dari LPMP, kemudian peran dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dan Dinas Pendidikan Provinsi ini adalah melakukan pemantauan, kemudian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan asesmen nasional. Ini dilakukan oleh panitia dari tingkat pusat, dari tim pusat juga akan turun, kemudian provinsi, LPMP dan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota serta satuan pendidikan, terutama adalah kepala sekolah. Sehingga nanti diharapkan dari hasil pemantauan, evaluasi dan pelaporan kita ini bisa menunjukkan kondisi yang sebenarnya, kondisi yang terjadi di lapangan yang Bapak Ibu pantau atau lakukan monitoring dan evaluasi. Itu harapannya. Jadi nanti pelaporan, pemantauan dan evaluasi yang kita lakukan itu betul sesuai dengan kondisi real yang ada di daerah. Untuk apa? Untuk nantinya akan ada perbaikan keberlanjutan dari asesmen nasional untuk tahun-tahun yang akan datang. Bapak Ibu yang kami hormati, ini pelaksanaan asesmennya. Jadi setiap peserta akan menempuh asesmen nasional selama 2 hari. Dengan jadwal misalnya untuk jenjang nanti yang fokusnya adalah di jenjang SMP, MTS, SMP. Ini adalah yang hari pertama nanti akan melakukan tes literasi sebanyak 75 menit, kemudian melakukan survei karakter 20 menit. Ini untuk jenjang SD. Kalau yang SMP tes literasinya 90 menit dan survei karakternya 30 menit. Kemudian hari kedua nanti akan melakukan tes numerasi 90 menit, kemudian survei lingkungan belajar 30 menit. Ini adalah jadwal untuk pelaksanaan asesmen di sekolah. Dengan jadwal ini Bapak Ibu yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu ini tentu saja harus disesuaikan. Disesuaikan ketika Bapak Ibu hadir pada waktu pemantauan. Ini koordinasi dengan dinas yang jelas untuk misalnya di sesi yang pertama itu persiapan tes jam 7. Jam 7 sampai jam 7.30 itu persiapan tesnya, kemudian mulai ujian jam 7.30 atau setengah 8 sampai jam 9 ini akan uji literasi. Kemudian jam 9 seperempat jam kemudian itu penjelasan survei karakter, baru nanti jam 9.15 sampai 9.45 ini akan melakukan uji tentang survei karakter. Jadi nanti ini disesuaikan jadwal ini ketika Bapak Ibu ke sana kalau bisa disesuaikan dengan jadwal ini. Kemudian hari kedua juga sama. Ini untuk sesi 1 intinya jam 7 sampai jam 9.45. Kemudian kalau ada di sesi yang kedua itu nanti dimulai jam 10 sampai dengan jam 15.45. Itu nanti jam 12.45 untuk sesi yang kedua. Sama dari kedua juga jam 10 sampai jam 12.45. Kemudian kemungkinan kalau ada di sesi ketiga ini terus terang untuk 38 kabupaten kota ini jarang sekali yang melakukan sampai sesi ketiga. Rata-rata melakukan sesi hanya di sesi 1 dan sesi 2. Ini jadi di sela itu Bapak Ibu bisa memantau, mengevaluasi bagaimana pelaksanaan asesmen nasional khususnya untuk jenjang yang SMP. Ini kemudian ini sudah dari simulasi, kemudian gladi bersih, ini sudah dilakukan oleh proktor, oleh satuan pendidikan
apa itu simulasi, Tergantung, tiap daerah kan beda. apa simulasi itu nanti ini Bapak Ibu bisa lakukan. Tapi ini sudah dilakukan. Simulasi gladi bersih ini sudah dilakukan, baik pelaksanaan asesmen nasional secara online maupun yang semi online. Ini sudah dilakukan oleh kabupaten kota. Ini tanggung jawab dan tugas kita. Jadi melakukan sosialisasi ini sudah kita lakukan kemarin, koordinasi persiapan asesmen nasional dengan Dinas Pendidikan Provinsi. Jadi Bapak Ibu nanti di pelaksanaan asesmen nasional itu kita juga ada petugas dari Dinas Pendidikan Provinsi, Kanwil Kemenak, ini terkait dengan data-data, ini juga sudah koordinasi dengan Kanwil Kemenak, Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, dan 38 kabupaten kota, dan nanti Bapak Ibu tinggal menindaklanjuti. Kemudian melakukan pendampingan pelaksanaan asesmen nasional, ini tugas kita. Ini juga kita sudah melakukan pendampingan mulai dari verifikasi, kemudian pelatihan proktor, dan untuk monitoring tentang pelaksanaan prasarana sarana yang ada di TUK pelaksana asesmen nasional juga sudah kita lakukan. Verifikasi kesiapan infrastruktur sudah kita lakukan. Kemudian nanti Bapak Ibu akan memantau yang kelima, melakukan monitoring dan evaluasi serta memastikan pelaksanaan dari asesmen nasional di wilayah yang menjadi tanggung jawab Bapak Ibu kabupaten kota itu sesuai dengan pos di asesmen nasional. Jadi nanti melaporkan hasil itu akan kita laporkan pelaksanaan asesmen dari tingkat kabupaten kota, tingkat provinsi untuk disampaikan pada Ditjen PAUD Didasmen. Jadi nanti dari hasil itu, hasil AN nanti akan kita diseminasikan sebagai bahan evaluasi sistem pendidikan di khususnya di wilayah kita. Kemudian yang terakhir akan melakukan pendampingan penyusunan program dari tindak lanjut berdasarkan hasil asesmen nasional sebagai bagian dari evaluasi sistem pendidikan khususnya di wilayah Provinsi Jawa Timur. Bapak Ibu yang kami hormati, itu yang bisa saya sampaikan. Jadi yang jelas Bapak Ibu nanti tetap semangat, jaga kesehatan. Bapak Ibu harus tahu persis bahwasanya asesmen nasional ini adalah program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi kita ke sana, Bapak Ibu ini adalah kepanjangan kita karena LPMP ini adalah UPT yang ada di daerah, UPT pusat yang ada di daerah. Bapak Ibu ini adalah mewakili dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi tentu saja hasil dari evaluasi nanti menjadi bahan kita untuk perbaikan asesmen nasional khususnya pada jenjang SMP. Jadi terus terang Bapak Ibu ini adalah wakil dari kementerian, saya kira nanti Bapak Ibu juga harus paham betul bagaimana mekanisme posnya, bagaimana nanti akan kita kasih materi dan bahan yang ada supaya nanti Bapak Ibu di lapangan tidak terjadi permasalahan yang berarti. Kalaupun nanti Bapak Ibu belum paham betul, misalnya perlu koordinasi lebih lanjut, bisa tanya ke kami, ke fungsi SI, ke saya, ke Mbak Arum atau Mas Yuwan, supaya kejadian yang terjadi di lapangan, misalnya ada kendala, itu secara langsung bisa kita atasi. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat, jaga kesehatan. Saya doakan semoga pelaksanaan dari asesmen nasional khususnya pada jenjang SMP ini berjalan lancar dan Bapak Ibu bisa melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Bapak Ibu, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian untuk penjelasan teknis silakan Mbak Arum. Terima kasih Pak Mariana atas penjelasan terkait asesmen nasionalnya. Ini untuk share screen-nya enggak apa-apa Pak. Saya share screen dari sini untuk lanjutannya Pak Mar. Ya, saya keluar dulu Mbak. Iya siap. Bapak Ibu sekalian, mohon izin ini untuk Pak Rianto sama Pak Kolis yang di Luminar, saya mohon izin tambah 15 menit diperkenankan ya, menjelaskan untuk teknisnya ini. Bisa Mbak, belum mulai. Oke, baik. Saya share screen dulu sebentar.
Bapak Ibu sekalian petugas ME ANBK jenjang SMP, kami lanjutkan penjelasan yang disampaikan oleh Pak Mariana terkait petunjuk teknis, monitoring, dan evaluasi asesmen nasional. Mungkin sebagian besar dari Bapak Ibu sudah menjadi petugas ME ANBK jenjang SMA. Ada beberapa poin yang sedikit berbeda dari ANBK jenjang SMA. Yang pertama, untuk petugas ME SMP nanti berkoordinasinya dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, Bapak Ibu. Surat sudah kami kirim mulai hari Rabu. Nanti mohon diusahakan untuk berkoordinasi, bisa berkoordinasi mulai hari Sabtu besok. Kemudian yang kedua, setelah kita data untuk kabupaten kota, sebagian besar di 38 kabupaten kota menyelenggarakan asesmen nasional pada tahap 1 dan tahap 2. Jadi istilahnya kalau di SMA itu gelombang 1 2, kalau di SMP ini tahap 1 tahap 2. Hasilnya sama Bapak Ibu, gelombang atau tahap itu sama. Jadi sebagian besar mereka menyelenggarakan di tanggal 4, 5, dan 6, 7. Hanya beberapa kabupaten saja yang menyelenggarakannya di gelombang 2 atau tahap 2. Yang terdata di kita adalah Kabupaten Kediri, itu penyelenggaraannya tahap 2. Kita belum bisa memberikan data yang terkait penyelenggaraan di kabupaten kota. Kenapa? Karena sekolah itu bisa memilih penyelenggaraannya, dia memilih gelombang 1 atau gelombang 2. Tetapi apabila setelah sinkronnya itu terakhir hari Minggu, baru nanti terlihat dia penyelenggaraannya di gelombang 1 atau gelombang 2. Itu Bapak Ibu. Selanjutnya yang ketiga, kemarin hasil dari evaluasi MEANBK yang SMA, apabila Bapak Ibu menemui kendala-kendala teknis terkait data peserta, terkait pertukaran peserta, terkait belum bisa sinkron, maka disarankan kepada proktor dan sekolah untuk berkoordinasi dengan posko yang ada di kabupaten kota. Mereka sudah membentuk tim teknis dan tim helpdesk, di mana itu nanti akan membantu sekolah menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan. Apabila permasalahan yang ada di sekolah atau di lapangan belum bisa terselesaikan, maka nanti tim helpdesk dan tim teknis dari kabupaten kota akan berkoordinasi dengan tim helpdesk dan tim teknis tingkat provinsi. Itu Bapak Ibu urutannya. Terkait pertukaran siswa beserta cadangan dan lain-lain, nanti koordinasinya dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, terutama tim helpdesk dan tim teknis. Baik, selanjutnya terkait ini tujuan sudah sama ya, saya lanjutkan pelaksanaan. Untuk pelaksanaannya sama dengan jenjang SMA, sebenarnya pelaksanaan ANBK itu 4 hari, tetapi pertanggungjawaban kita terfasilitasi 3 hari, dari Senin sampai Rabu. Apabila Bapak Ibu mengambil sekolah yang gelombang 1, maka bisa diambil hari Senin dan Selasa. Apabila Bapak Ibu mendapatkan jatah dari kabupaten kota, diminta atau dibuat jadwalnya melihat yang gelombang 2, maka Bapak Ibu bisa turun pada hari Rabunya atau tanggal 6-nya. Tuh, Bapak Ibu. Selanjutnya sasarannya seperti yang kemarin, sasarannya untuk Dinas Pendidikan adalah pejabat yang menangani asesmen nasional jenjang SMP. Kemudian untuk sekolah, bagi Bapak Ibu yang penempatannya nanti di sekolah yang bukan sasarannya sekolah penggerak, maka jumlah respondennya pembagiannya seperti ini. 8 responden untuk sekolah negeri dan 4 responden untuk sekolah swasta. Respondennya siapa? Kepala sekolah. Kemudian selanjutnya untuk kabupaten kota yang menyelenggarakan program sekolah penggerak, Kabupaten Gresik, Sidoarjo, Lumajang, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Sumeneb, Kota Kediri, Kota Probolinggo, dan Kota Batu, maka di sini sama dengan yang jenjang SMA kemarin, ada satu sasaran sekolah negeri atau swasta yang menjadi peserta sekolah penggerak.
Jadi ada satu responden itu berasal dari sekolah yang mengikuti program sekolah penggerak. Selanjutnya untuk yang dilakukan oleh petugas ME seperti kemarin berkoordinasi dulu, kemudian memastikan satuan pendidikan sekolah mengikuti asesmen nasional, sekolah mandiri, mandiri tumpangi, dan yang menumpang ini silakan dibaca sendiri. Ini bahannya sudah kita siapkan, bahan-bahannya, peraturannya untuk sebagai bahan bacaan literasinya. Nah, ini Bapak Ibu yang harus diperhatikan oleh Bapak Ibu sekalian. Diharapkan yang terpenting adalah membawa surat tugas, sertifikat vaksin. Bapak Ibu, seandainya nanti di daerah ditanyakan, kita sudah siap. Kemudian petugas wajib berpakaian rapi dan sopan, disarankan untuk membawa kendaraan pribadi, tetap menerapkan protokol kesehatan. Selanjutnya melakukan kunjungan ke sekolah untuk memastikan kesiapannya pelaksanaan. Ini petugas 1 6 sekolah, petugas 2 6 sekolah. Yang terpenting adalah tidak mengumpulkan responden di satu tempat, Bapak Ibu. Kenapa? Karena apabila Bapak Ibu mengumpulkan responden di satu tempat, satu nanti bertentangan dengan prokes. Yang kedua, para kepala sekolah bertanggung jawab pelaksanaan asesmen nasional di sekolah masing-masing. Tuh. Selanjutnya, skenarionya ini Bapak Ibu bisa baca seperti yang kemarin, petugas 1 dan petugas 2 masing-masing 1 hari untuk pertanggungjawabannya. Petugas 1 3 instrumen, petugas 2 2 instrumen. Hari yang kedua petugas 1 2 instrumen, petugas 2 2 instrumen, dan hari yang ketiga 2 instrumen, petugas 2 2 instrumen. Ini pembagiannya Bapak Ibu. Berkas yang dikumpulkan sama seperti kemarin waktu jenjang SMA. Yang terpenting adalah instrumen distempel di pojok kanan atas, SPPD-nya, SPPD dalam bentuk SPPD renteng. Pelaporannya masing-masing sekolah dan Cakdin ada dokumentasi 2 foto. Itu Bapak Ibu, penjelasan saya ini pas 15 menit. Mungkin ada beberapa pertanyaan atau dari teman-teman sekalian, monggo kami beri waktu. Halo? Halo, Ada pertanyaan Bapak Ibu? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Gito. Oh iya, monggo Pak Gito. Ya, baru terima kasih waktu kesempatan yang diberikan kepada petugas. Ini baru untuk materi khususnya yang sasaran sekolah penggerak ya, ada 8 kabupaten kota, itu mungkin bisa di-share di grup ini baru. Oh siap Pak. Untuk pengingat, kadang kita lupa nanti. Iya. Ya itu aja baru, terima kasih. Oh sami-sami. Baik. Ada Iya, lagi? itu saja. Oh ada pertanyaan ini. Baik Bapak Ibu, saya jawab ya. Untuk materi, semua materi nanti akan kami share lewat link dan di grup Pak Gito. Jadi semua materi dan semuanya akan kami share di grup dan link. Link yang sudah disiapkan. Itu. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan yang dari grup. Dari grup ini saya namanya siapa ini ya? 3 rekapitulasi itu mintanya ke dinas ya, berupa file. Baik Bapak Ibu, untuk rekapitulasi file yang tercantum di surat sudah kami kirim, itu nanti mintanya ke dinas rekap itu. Berupa file boleh, berupa hard copy boleh. Itu jawaban kita, bisa bentuk file atau bentuk hard copy, karena data tersebut akan dipergunakan untuk entry Bapak Ibu sekalian di link yang kita siapkan untuk entry datanya. Gitu. Ada lagi? Salah satu ya Bu Arum? Salah satu boleh, dua-duanya boleh Pak Gito. Oke, terima kasih.
Ada lagi Bapak Ibu? Mungkin hasilnya kemarin hasilnya kegiatan MI yang SMA ada kendala atau apa, monggo diperkenankan, masih ada waktu ini. Jadwal rapidnya Bu Harum. Oh iya Pak Margana, ya ampun, terima kasih Pak Margana diingatkan jadwal rapidnya. Untuk jadwal rapid seperti biasa Bapak Ibu, hari Minggu jam 10 di kantor, sekalian mengambil berkasnya. Tuh, untuk Bapak Ibu yang ada di luar kota, monggo, kalau rapid mandiri nanti bisa berkoordinasi dengan bagian keuangan untuk berkasnya, mungkin bisa dititipkan sama satu timnya. Kalau ditanya timnya kapan Pak di-share, insya Allah kami janji hari ini akan kami share untuk petugasnya. Tuh. Tim saya yang manis Ibu Harum ya. Iya Pak, pasti manis. Untuk Pak Margono manis, entah itu laki atau perempuan, yang penting manis. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, nanti Bapak Ibu monggo bisa diskusi di grupnya MEAN SMP. Kemudian untuk file-file nanti akan kami share juga di grup AN SMP. Oh, Mbak Ratna ada pertanyaan? Oh, enggak ada. Untuk informasi yang lainnya juga akan kami informasikan di grup AN BK SMP. Itu aja Bapak Ibu sekalian untuk pembekalan kita dalam. Oh siap Pak Mariana, monggo Pak. Iya. Tambahan, jadi Bapak Ibu nanti seperti di SMA, jadi khusus untuk yang mendapatkan tugas di 8 kabupaten kota yang program sekolah penggerak, nanti kami harapkan memang ada satu sekolah yang didatangi oleh Bapak Ibu. Karena apa? Karena beda pelaksanaannya, ada di siswanya, terutama di siswanya itu ada kelas 7 dan kelas 8. Kalau yang lainnya memang murni kelas 8, khusus untuk program sekolah penggerak di 8 kabupaten kota, itu ada peserta didik yang ikut asesmen nasional, itu ada di kelas awal dan kelas menengah, kelas 7 dan kelas 8. Itu aja Bu. Jadi ada satu sekolah yang harus dilihat oleh Bapak Ibu sekalian yang menjadi petugas di 8 kabupaten kota. Terima kasih Mbak Rum. Oke, sami-sami Pak Mat. Ini tadi informasi terbaru juga kami sampaikan. Kalau pada saat jenjang SMA, petugas Monef yang datang ke 38 kabupaten kota ada dari dinas provinsi, ada yang dari LPMP. Kami infokan untuk yang sekarang Bapak Ibu, sementara ini yang dari tingkat provinsi yang turun LPMP Jawa Timur. Kemudian kalau dari dinas kabupaten kota, mereka juga akan melakukan pemantauan sendiri. Di situ nanti ada tim pengawas sama panitia dari ANBK. Itu informasinya. Jadi mungkin Bapak Ibu pada saat berkoordinasi, di situ kok yang dari provinsi LPMP saja, memang iya. Sementara ini untuk petugas ANBK yang tingkat provinsi di dinas kabupaten kota LPMP Provinsi Jawa Timur saja untuk sementara ini. Tuh. Untuk koordinasi Bapak Ibu, beberapa daerah sudah melakukan koordinasi dengan kami, dengan saya dan maupun Pak Yuwan. Kami sudah sampaikan bahwa nanti teknisnya akan dilanjutkan oleh petugas. Insya Allah akan dihubungi hari Sabtu. Kami sampaikan gitu karena kita baru melakukan koordinasi dengan petugasnya hari Jumat gitu. Selanjutnya yang lagi yang terlewatkan tadi adalah terkait sesi 1 dan sesi 2. Daerah sudah menentukan sekolah-sekolah itu nanti yang dikunjungi supaya tidak stres Bapak Ibu. Jadi monggo Bapak Ibu nanti menyesuaikan skenario dari dinas kabupaten kota untuk terkait 8 sekolah negeri dan 4 swastanya. Itu aja informasi dari kami. Itu Pak Mariana, ini cukup nih Pak Mariana nggih? Mbak, cukup ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kami doakan semoga kegiatan monitoring evaluasi jenjang SMP 38 kabupaten kota berjalan lancar, asesmen nasional juga berjalan lancar, jenjang SMP tidak ada kendala suatu apapun karena Jawa Timur adalah barometernya nasional. Dan Bapak Ibu sekalian juga tetap dalam kondisi sehat walafiat. Terima kasih.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.